Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala man wasala bin khususan ala man sayyidina al-Imam al-Muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-Imam al-Ustadz al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali ba'ali usulihi mafurahim thumma ila khususan al-muallif hadha al-kitab al-Syekh Sumair bin Salim al-Hadrami wa usulihi wa furuhi thumma ila khususan ila Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah ad-Daw'ani wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwah masyayikhina masyayikhikum liman awsalahum bil khair wa ila arwah khususan al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wal Habib Abu Bakar Habib Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wal Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wal Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wal Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri wa usulihim wa furu'ihim thumma ila khususan jaddina Ki Haji Abdul Samad bin Hamdi Jaini bin Hamdi Ki Haji Abdul Barim Ki Haji Hamdi wa usulihim wa furu'ihim ala man wasala bin nasr misli hadhihi al-munasabah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa damana bi'ulumi fid dharain. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. Arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faslun. Arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini Allah diberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama hadir dan duduk di majelis ilmu yang pada malam hari ini kajian perdana kita. Mudah-mudahan niat kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan istiqamah kepada kita. Salah seorang di antara yang paling beruntung ialah dia wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Bila mana kita di dalam hati kita ada niat terus menerus untuk menuntut ilmunya Allah sampai akhir hayat kita, bila itu memang datang dan hadir dari hati kita yang paling dalam, wafat kita wa in mata ala firasyih, walaupun orang tersebut wafatnya di atas kasur di dalam rumahnya, famata syahidan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Artinya syahidul akhirah, mati dalam keadaan syahid akhirat. Orang yang mati dalam keadaan syahid, kenapa disebut syahid? Li'annallaha wa rasulahu syahida fil jannah. Karena Allah dan Rasulnya menyaksikan dia di dalam surga. Jadi kalau kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, Allah kasih pahala mati syahid. Walaupun kita meninggal bukan di majelis ta'lim, walaupun meninggalnya di rumah, mau di rumah sakit kah atau di rumah kita di atas kasur, bukan lagi nuntut ilmu, tapi niat kita untuk nuntut ilmu tidak pernah pudar, tidak pernah terputus. Makanya malam hari ini kita mulai kajian kita, niat dalam hati. Kalau yang belum niat, niatkan dalam hati. Saya tidak akan berhenti nuntut ilmu kecuali saya wafat. Karena ini juga anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari semenjak dari buayan. Buayan itu kalau kita bilang ayunan. Ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Liang lahat itu artinya kuburan. Berarti tidak berhenti kecuali mati. Disitulah akhir daripada habisnya kita nuntut ilmu. Maka kita juga niat dalam hati sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, supaya kita mati dalam keadaan syahid. Dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah. Jangan cuma niat saja. Kalau kita cuma niat, saya tidak berhenti nuntut ilmu kecuali saya mati. Giliran Allah kasih kesempatan untuk nuntut ilmu, tapi kita tidak mau, tidak hadir, artinya cuma niatnya saja, maka ini tidak bisa. Kalau niat mungkin semua orang bisa, tapi kita buktikan bila kita punya kesempatan, tidak ada sesuatu yang menghalangi, kita tetap datang. Mau hujankah, mau angin ributkah, ibaratnya mau ada urusan apakah, tetap kita sempatkan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita mulai kajian kita, ya. Seperti mana yang mungkin di antara kita sudah tahu bahwa kajian kita setiap malam Jumat insyaallah ini pembahasan kita tentang masalah hukum fikih, ya. Jadi bab-bab tentang menjelaskan ibadah salat, kemudian puasa, zakat, yang berkaitan dengan hukum ibadah, kemudian haji, umrah, dan termasuk daripada tajhizul janaiz, ngurus jenazah. Jadi nanti insyaallah kalau memang mudah-mudahan, ya kita harapan kita istiqomah senantiasa. Habis bab ibadah, di dalam fikih itu ada 4 pembahasan yang secara besarnya. Yang pertama ubudiyah. Ubudiyah ini masalah ibadah antara kita dengan Allah, yaitu ngurus masalah salat, wudu dan sebagainya. Yang kedua nanti masalah muamalah. Muamalah ini hukum yang dibahas adalah antara kita sesama, manusia dengan manusia. Hukum jual beli, kemudian nanti hukum pinjam meminjam, kemudian juga di dalamnya ada istilah hukum hutang piutang. Ini masalah muamalah. Kemudian setelah itu baru bab munakahah. Di dalam fikih ada masalah hukum nikah, syarat nikah, rukun nikah, masalah talak, masalah iddah, dan seterusnya. Terakhir baru dibahas bab jinayat. Jinayat ini hukum tentang kriminal. Orang yang mencuri bagaimana hukumnya dalam hukum syariat. Kalau orang berzina bagaimana hukumnya. Kemudian kalau ada orang yang mabuk bagaimana hukumnya. Kalau ada orang yang memukul sampai melukai bagaimana hukumnya. Yang paling besar sampai membunuh, apa hukumnya, itu bab jinayat. Jadi 4 masalah fikih ini kita bertahap. Jadi kita masuk bab yang pertama dulu, yang pembahasan kita masalah ibadah, yaitu bab ubudiyah, tentang ibadah kita kepada Allah. Maka disebut aturan syariat. Jadi ibadah ini ngurus tentang hukum syariatnya, yang zahirnya. Maka kata para ulama, nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla bis sarair. Kami, kata mereka para ulama, hanya bisa menghukumkan yang zahir. Wallahu yatawalla bis sarair. Untuk urusan yang tidak kelihatan itu urusan Allah. Makanya ibadah kita, contoh salat, bisa kita tahu salat kita ini sah apa tidak, ada hukum fikih yang ngatur. Bagaimana salatnya bisa diterima kalau salatnya tidak sah? Apa syarat sahnya salat? Satu di antaranya dalam keadaan suci. Maka suci ini suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil berarti harus wudu, dikorek lagi wudunya bagaimana orang ini? Cukup enggak wudunya? Dinyatakan sah enggak wudunya? Ada syaratnya, ada rukun wudunya. Maka syarat dan rukun wudu itu harus kita penuhi dulu. Bila rukun dan syarat wudunya itu terpenuhi, baru bisa dikatakan wudunya sah. Kalau sudah wudunya sah, masuk kita ke salat. Nah sekarang salatnya bagaimana? Setelah rukun dan syarat sahnya salat itu terpenuhi, baru bisa dihukumkan sah salatnya. Kalau salatnya saja tidak sah karena tidak mencukupi syarat dan rukun, bagaimana bisa dianggap mencukupi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan pahala atau tidak? Tapi kalau sudah rukun salatnya oke, syarat sahnya salat terpenuhi semuanya, untuk urusan berpahala apa tidaknya bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi ada orang yang asal-asalan saja, maaf, asal sembahyang, dia tidak mengaruh masalah syarat sah salat, begitu juga dengan rukunnya, yang penting sembahyang. Nah, ini tidak bisa dihukumkan secara hukum syariat, ibadahnya tidak sah. Makanya kata Syekh Ibn Ruslan,
wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang kalau beramal kemudian amalannya itu tanpa didasari ilmu, maka amalannya jangankan diterima, ditolak sama Allah. Mardudah la tuqbal, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Masa iya dia sembahyang tidak wudu padahal air banyak, tidak ada alasan. Masa iya dia salat tidak pakai ruku, ya padahal ruku adalah rukun salat. Maka itu yang perlu kita bahas. Jadi kajian kita ini insyaallah bertahap kita akan bahas tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang ibadah. Yang pertama di dalam kitab ini kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua alasan kenapa setiap kitab itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama iqtidaan bil kitabil aziz, ngikut Al-Quran. Karena Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, karena ikut dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya sunnah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Setiap perkara yang baik-baik, ai laisa min safasifil umur, bukan perkara jorok. Urusan apa aja, walaupun bukan perintah di dalam hukum syariat. Perkara yang baik-baik. Misalkan apa yang baik-baik? Makan, minum, padahal urusan mubah. Kita makan, minum ini mubah. Contoh misalkan kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka ada satu riwayat orang yang minum seperti itu, minumnya seperti minumnya Rasulullah SAW. Selama air itu ada di dalam perutnya, maka jiwanya akan dicegah oleh Allah untuk berbuat maksiat. Jadi kalau kita minum bagi 3 kali. Minum pertama sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi menceritakan tentang riwayat hadis ini, orang yang minum seperti itu selama air itu ada dalam perutnya, maka dirinya dicegah oleh Allah untuk berbuat maksiat. Jadi kalau kita minum ingatkan tuh. Ini kadang-kadang sebotol bismillah tidak makanya minumnya ya luar biasa, sayang apalagi kalau minumnya banyak, biasa minum sampai setengah liter sekali minum misalkan ya, mau lagi dahaga-dahaganya sayang tuh air setengah liter tuh lumayan tuh seluruh tubuh kita, berapa lama di dalam tubuh kita itu air berada. Maka kita minum dengan cara yang seperti itu, Allah jaga diri kita daripada maksiat. Setiap kali kita minum macam itu, aman kita dari maksiat. Wahakadha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya caranya mudah untuk menghindari perbuatan maksiat. Satu di antaranya jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini minum contoh perkara mubah, bukan perkara sunnah. Kita minum boleh, tidak minum pun tidak apa-apa. Tidak ada syariat melarang. Kamu dalam sehari harus minum minimal 10 kali. Tidak ada syariat, tidak ngatur macam itu. Dan tidak ada anjuran syariat harus minum, misalkan pagi minum sunnah hukum dan sebagainya. Tidak ada. Ini minum perkara mubah, makan perkara mubah. Namun kata Syekh Ibn Ruslan, perkara yang mubah ini bisa dapat pahala. Apa dia? Wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki 'ala as-sawa. Lakin idza nawa li aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Perkara yang mubah itu diniatkan perkara yang baik dapat pahala. Contoh kita makan, ya Allah saya makan ini niatnya supaya kuat untuk ibadah, dapat pahala makannya kita. Ya, sampai 3 kali nambah berpahala semuanya. Begitu juga perkara yang mubah, contoh makan, kalau diniatkan untuk maksiat dapat dosa. Ada orang makan niatnya untuk merampok supaya segar badannya. Dia minum kopi supaya matanya tidak ngantuk ketika mau mencuri, misalkan demikian. Maka minumnya, makannya berdosa. Kenapa? Itu perkara mubah tapi diniatkan untuk yang buruk-buruk. Maka salah satu di antara anjuran kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan perkara yang baik. Makanya hukum Bismillah itu ada 4. Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan Bismillah pertama hukumnya sunnah.
Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram. Kapan diwajibkan? Diwajibkan itu ketika kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim pas lagi baca suratul Fatihah. Mazhab kita Imam Asy-Syafi'i menyebutkan orang yang baca Fatihah wajib baca bismillah. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah bilang tidak apa-apa, tidak bismillah. Makanya kalau ada yang pernah ke Mekah, banyak yang pernah ke Mekah ini Pak Haji dah, Pak Haji ya. Alhamdulillah. Ya, mana lagi ibu-ibu udah ke Mekah? Belum. Mudah-mudahan cepat Bu ya. Ya. Kita sholat di Masjidil Haram, ya banyak di antara imam-imamnya, imam-imam besar, jangan nyalahkan kita, ilmunya tidak ada seberapa dengan mereka. Waktu kita sholat di sana, coba kita perhatikan, misalkan jangan terkejut kita. Allahu Akbar, diam. Habis itu Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak kedengaran bismillah. Ada yang memang tidak sama sekali, ada yang sir, pelan artinya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau sir masih mending, baca berarti. Ini tidak sama sekali. Bagaimana dengan kita yang di belakang? Jadinya kita mikir, jangan-jangan ini beda mazhab dengan kita. Memang beda mazhab. Terus boleh tidak kita berjamaah dengan mereka yang mazhabnya beda dengan kita? Maka ini tergantung ilmunya kita. Yang bermain di waktu itu ilmunya kita. Bisa jadi sah sholat kita, bisa tidak. Kalau kita berjamaah dengan seorang imam yang tidak pakai bismillah ketika membaca Fatihah, bisa jadi sholat kita sah, bisa jadi tidak sah. Di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis oleh Syekh Ahmad Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau sampaikan, kalau kita lagi sholat berjamaah, dapati imam yang tidak baca bismillah. Nih caranya supaya sholat kita sah. Kita dapati imamnya tidak baca bismillahirrahmanirrahim, maka kita ikutlah pendapat ulama yang menyebutkan bahwa salat berjamaah itu yang dianggap adalah keyakinan imam, bukan keyakinan makmum. Ada yang mau jadi contoh? Maju ke depan satu, biar kita paham. Kadang-kadang kita di Indonesia ini masih ada juga, ya banyak yang beda mazhab. Kita berangkat ke Jawa, wisata religi, ziarah ke makam-makam para aulia, kan kita kadang, atau kemana aja misalkan, kadang kita kan berhenti di suatu masjid, tahu-taunya imamnya tidak pakai bismillah. Ayo bagaimana kita salatnya? Siapa yang mau maju? Ya anak-anak aja lah, yang kecil aja. Ini saya contohkan supaya kita tidak bingung lagi, tidak ragu lagi. Abang mau? Abang nih mau? Yang penting pantaran saya aja. Kalau yang lebih tua tidak enak pula nanti. Ya. Tak apa-apa. Saya berdiri, abang berdiri. Kita anggaplah kiblatnya ke sana. Abang jadi imam. Abang sini aja. Nah, jadi imam. Saya tidak tahu bahwa imamnya ini beda mazhab. Saya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang mulai ke sini betul. Makruh lah paling tidak. Saya makmum. Dah. Abang nih imam, saya jadi makmum. Saya kan tidak tahu masuk ke masjid atau ke surau. Tiba-tiba saya masuk berjamaah. Pas dia sembahyang, Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung dalam pikir saya, beda mazhab nih. Bagaimana saya berjamaah dengannya? Boleh tidak? Boleh. Pertama, kalau kita ikut pendapat ulama yang menyebutkan bahwa salat berjamaah itu tergantung keyakinan imam. Sekarang imamnya kita anggap mazhab Imam Abu Hanifah yang menyebutkan tidak wajib baca bismillah. Ketika baca Fatihah tidak baca bismillah tidak apa-apa. Bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada sebagian ulamanya menyebutkan yang penting baca ayat dalam Al-Quran, satu ayat sudah cukup. Walaupun tidak baca Fatihah, ayat apa aja dalam Al-Quran sudah cukup. Apalagi kalau cuma tinggal bismillah. Karena sudah terlanjur, sholat tidak perlu saya batalkan. Saya cukup bertaklid. Artinya taklid itu mengikut kepada ulama yang menyebutkan ketika sholat berjamaah yang dianggap itu keyakinan imam, bukan keyakinan makmum. Sekarang kalau saya tanya, menurut imam, nih menurut dia, kira-kira dia tidak baca bismillah, menurut dia sah tidak sholatnya? Sah, karena dia mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya tidak apa-apa dia tidak baca bismillah. Jangankan tidak baca bismillah tadi, baca satu ayat aja selain Fatihah cukup untuk mazhab dia, mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, saya karena berjamaah dengan imam yang beda mazhab tadi,
saya harus pindah keyakinan. Dalam artian dalam hati saya ikut ulama yang berpendapat bahwa salat berjamaah itu yang dianggap keyakinan imam, maka saya boleh ikut. Cuman untuk saya yang mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, saya tetap baca bismillah. Walaupun imam tidak baca bismillah, ketika saya mengawali baca Fatihah tetap wajib saya baca bismillahirrahmanirrahim. Maka sah saya berjamaah dengan imam yang walaupun beda mazhab. Tapi kalau ikut pendapat kedua, tidak sah jamaah saya. Apa pendapat kedua? Maka di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis lil Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, kata beliau, pendapat yang kedua bahwa salat berjamaah itu yang dianggap adalah keyakinan makmum. Saya kalau dengar imam Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, menurut saya imam ini tidak sah. Kenapa? Saya berkeyakinan bahwa di mazhab saya yang tidak baca bismillah Fatihahnya tidak sah. Maka kalau saya ikut berjamaah dengan orang yang tidak baca bismillah, menurut keyakinan makmum sholatnya tidak sah. Maka saya tidak sah berjamaah dengan dia. Itu pendapat kedua. Jadi kalau kita sudah terlanjur sholat bersama imam yang seperti tadi, misalkan abang di mazhab Imam Abu Hanifah, ya boleh saja saya ikut. Asal kita niat dalam hati, saya ikut pendapat ulama yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu tergantung keyakinan imam. Ya sudah, cukup sudah seperti itu aja, sah berjamaahnya kita. Makasih bang. Ya, dah. Betah di sini, dah apa di sini? Itu salah satu contoh bismillahirrahmanirrahim yang wajib. Itu hukum bismillah yang pertama. Hukum bismillah yang kedua sunnah. Nah sunnah ini banyak, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, termasuk mengawali nulis. Sudah ada, masya Allah cantik tulisannya. Ya, mana Ustaz yang nulis? Masya Allah, kaligrafi, ya luar biasa, barakah. Ya, termasuk kita mengawali nulis. Jadi usahakan di awal tulisan kita itu ada bismillahirrahmanirrahim. Cuman kalau di buku-buku tulis biasa sudah ada tulisan bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh lagi ditaruh di bawah, digeletakkan. Ada sebahagian ulama yang diangkat Allah jadi wali gara-gara memuliakan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Di kalau jumpa ada kertas tulisan bismillahirrahmanirrahim, diambilnya, kasih minyak wangi, taruh tempat tinggi. Kalau ada nengok tulisan bismillahirrahmanirrahim tergeletak, diambilnya, kasih minyak wangi, taruh di tempat tinggi. Karena di situ asma min asmaillah, ada nama Allah, dimuliakannya. Allah angkat dia jadi kekasihnya Allah, jadi wali min auliyaillah. Gara-gara apa? Itu satu diantaranya memuliakan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita hati-hati kalau udah ada bismillahirrahmanirrahimnya, jangan disembarangkan. Ya, apalagi kalau sempat terinjak, dibuang tuh, geletak kemana-mana, hati-hati. Ya, karena di situ ada asma min asmaillah, nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim." Setiap perkara yang baik-baik, ailaisa min safasifil umur, bukan perkara yang jorok, maaf, meludah, nyapu nyapu, buang kotoran, misalkan ada kotor di depan rumah kita atau apa, kita nyapu, maka itu termasuk perkara jorok, termasuk buang ingus dan yang lainnya, buang sampah, maka itu tidak dianjurkan bismillah. Tapi selain itu yang baik-baik bismillah. Walaupun tadi perkaranya bukan perkara sunnah, apalagi perkara sunnah, nuntut ilmu, turun dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita tidak tahu doa keluar dari rumah apa, bismillahirrahmanirrahim misalkan, kita tidak tahu itu, bismillah aja dah. Bapak-bapak cari nafkah hukumnya, menafkahi keluarga kita hukumnya wajib. Pakai bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap perkara yang baik-baik, yang penting bukan perkara jorok. Ya, maaf, diam sebentar. Bismillah dulu dia. Itu tidak baik. Mau kentut bismillah, itu bukan perkara baik, jorok. Ya, pokoknya bukan perkara yang jorok, walaupun itu perkara mubah, maka dianjurkan bismillahirrahmanirrahim. Tadi kayak mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu riwayat, saya lupa nama kitabnya, Al-Bukhala, kitab Al-Bukhala. Nanti cari, mudah-mudahan ada tuh yang punya. Al-Bukhala itu cerita-cerita orang-orang pelit. Ya. Jadi di dalam kitab Al-Bukhala ini diceritakan ada seorang pelit.
tapi hadir pengajian juga, walaupun dia pelit tapi suka hadir pengajian. Si pelit ini, suatu hari dia hadir di pengajian, sang ustadz lagi menceritakan tentang satu di antara keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Kata ini sang ustadz, bila kita makan ataupun minum diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka makanan dan minuman kita tidak akan bisa dimakan oleh syaitan. Ya, jadi tidak bisa dimakan, tuh jin tidak ikut makan makanan kita. Kalau makanan itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak makan, dia tidak minum. Kurus tuh setan yang ngikuti kita, yang kalau kita mau makan Bismillah, kalau kita mau minum Bismillah. Ya, jadi dia tidak bisa ikut makan makanan kita. Makanya orang bilang apa? Kalau tidak Bismillah itu makannya agak lahap. Ya, minumnya banyak karena makanan dan minuman diikuti makan juga oleh setan tadi itu. Jadi si orang pelit ini dengar itu, wah semangat dia. Tapi namanya pelit, otak pelitnya itu mutar. Gimana caranya? Dia paham sudah kalau makanan yang di awal Bismillah berarti setan tidak ikut makan. Dia makan semacam makanan, kalau orang Melayu itu bilang macam kayak randang. Randang tahu randang? Bukan rendang. Kalau rendang orang Minang ya yang masakan ayam atau daging pakai bumbu. Randang tahu rendang, Pak? Randang. Sagu yang bulat-bulat macam kayak pelet ikan tuh. Sagu randang. Dimakan itu. Dimakan dengan lahap dia makan. Ya, itu kan kering, bisa nyangkut di sini. Harus pakai air lagi, pakai air. Dia makan tidak bismillah, makan dengan lahap tuh sagu. Habis dia makan dah merasa kenyang, dia minum Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalam hatinya? Rasakan kau setan. Ya, makan rendang tapi tidak minum. Karena minumnya dia pakai Bismillah. Jadi makan rendangnya iya, minumnya tidak bisa. Karena dia orang pelit. Makanya kalau kita makan, kita minum, ya biasakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang baik la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim diibaratkan macam kayak orang buntung. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Itu kalau ada perkara yang baik-baik yang tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim di awalnya macam kayak orang buntung. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Sebagian riwayat menyebutkan yang tidak mengawali pekerjaan yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim macam kayak binatang yang ekornya terputus. Kan kalau burung misalkan, apalagi burung cendrawasih yang terkenal dengan burung surga, itu kan indahnya bulunya sama ekornya yang melentik. Bagus, burung merak, ya cantik. Coba kalau burung merak tuh ekornya ndak ada, kurang indahnya. Burung apa tadi? Burung cendrawasih kalau misalkan ndak ada ekornya, kurang indah terlihat. Maka diibaratkan pekerjaan yang baik yang tidak diawali bismillahirrahmanirrahim macam kayak binatang yang ekornya terputus. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Sebagian riwayat menyebutkan yang tidak mengawali pekerjaan yang baik-baik itu dengan bismillahirrahmanirrahim sama macam kayak orang yang kena penyakit juzam. Penyakit juzam ini awalnya yatahammarul jilid, kulitnya merah. Orang yang kena penyakit itu, nasallallahu ta'ala assalam, mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit ini. Merah kulitnya, summa yatasawwad. Habis merah lama kelamaan nanti berubah jadi hitam. Habis hitam summa yatasyaqqaq. Habis itu dipecah kulitnya tuh, pecah. Lama kelamaan summa yatanasar. Rontok kulitnya sama daging, tinggal nyisa tulang. Itu orang yang kena penyakit juzam. Jadi penyakit lebih dari penyakit kusta lagi itu. Pokoknya penyakit kulit kelas kakapnya kakap. Nah, kalau kakap masih belum lagi, di atas kelas kakap, saking parahnya, sampai nanti kulit sama dagingnya rontok. Disebutkan Rasulullah mengibaratkan orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dengan 3 riwayat yang berbeda ini. Disimpulkan oleh ulama hadis, kenapa Rasulullah mengibaratkan yang tidak baca bismillah ketika memulai pekerjaan yang baik seperti orang yang buntung, atau seperti orang yang seperti binatang yang ekornya terputus. Sebagian riwayat seperti orang yang kena penyakit juzam. Maka ulama menyimpulkan dari 3 riwayat hadis yang berbeda ini, yang pertama yang dimaksud adalah maqtu'ul barakah.
Artinya bukan buntung-buntung tangan atau buntung ekornya, tapi terputus dari keberkahan. Itu makna pertama. Yang kedua, kata ulama tafsir menyebutkan qalilul barakah. Sedikit keberkahan yang didapat dari pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka termasuk makan dan minum kita. Makan dan minum kita kurang berkahnya bila tidak diawali makannya bismillahirrahmanirrahim atau minumnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap pekerjaan yang baik-baik, bukan perkara yang jorok, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, keberkahannya sedikit. Kenapa orang suka cerita berkah, sikit-sikit berkah, barokah, barokah? Apa tuh berkah? Ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya di satu kebaikan di atas kebaikan. Contoh sederhana. Kita punya harta, punya duit. Ya, duit kita tuh berkah apa tidak? Satu, kata ulama, tanda duit kita tuh berkah, walaupun sama nominalnya. Si A Allah kasih duitnya 10 juta, si B Allah kasih rezeki 10 juta, sama-sama 10 juta. Si A berkah, si B tidak berkah. Yang si A 10 juta banyak manfaatnya, bisa beli ini, bisa bersedekah, bisa untuk nafkahi anak istrinya, banyak yang bisa kebeli. Manfaatnya terasa betul. Yang si B tidak berkah, cuman sekali makan traktir sama kawan habis 1 jam. 10 jutanya sama, tapi manfaatnya yang beda. Maka satu di antara tanda duit yang tidak diberkahi oleh Allah, cepat habis tidak berasa. Itu tanda tidak berkah. Ada orang yang punya 100 juta, kadang-kadang habis 10 juta semalaman, ya, tapi tidak ada hasil kelihatan. Ada orang kampung duitnya dari hasil peras keringat, yang dari harta di usaha yang halal dan sebagainya. Masya Allah 10 juta sekampung bisa nikmati, dibelikan ayam, diselamatan dan sebagainya. Padahal 10 jutanya sama. Nah, ini tanda berkah sama tidaknya. Kemudian dengan duit 10 juta tadi misalkan nih, ya, hari ini kita dapat rezeki 10 juta, si A 10 juta, si B 10 juta. Bila dengan dapat tambahan harta itu bertambah kebaikan kita, itu tanda harta kita diberkahi oleh Allah. Contoh, ada orang yang tambah banyak duitnya, tambah pusing palanya. Yang sebelumnya tidak berduit, tidur nyenyak, nyaman dia tidur. Sama tetangga baik, rukun, silaturahimnya terjalin. Makin tambah banyak duit, ya, makin pecah kekeluargaannya, silaturahimnya jarang, kepalanya tambah pusing. Yang biasanya asal tegeletak aja di atas bantal hilang. Ini 2 jam 3 jam bolak-balik sana sini, semakin pening, duit banyak. Nah, ini tanda tuh harta tidak berkah. Berarti ada sesuatu yang salah. Mungkin caranya kita dapat harta, mungkin ada sesuatu yang lain. Maka oleh karena itu kita minta bukan duit banyak, minta sama Allah itu rezeki yang diberkahi. Di dalam doa selamat apa yang biasa kita baca? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Minta harta, rezeki yang Allah berkahi, bukan banyaknya. Kalau banyak rugi kita, tambah banyak duit, tambah tak bisa tidur, tambah banyak pikiran, tambah merasa diteror, tambah merasa ini macam-macam, mau dijahati orang, sikit-sikit nengok ada kersak-kersak sikit, nah, perasaan kita maling naik ke rumah. Padahal tidak cuma tikus saja, cuman kita yang merasa. Jadi hati kita dibikin was-was sama Allah. Karena apa? Harta yang kita dapat itu tak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Satu di antaranya nyarinya, ya, berusahanya, ikhtiarnya untuk mendapatkan rezeki tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedikit keberkahan yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, hukum bismillah makruh. Kapan dimakruhkan bismillahirrahmanirrahim? Ketika melakukan perkara yang dimakruhkan pada zatnya. Zat pekerjaan itu sendiri makruh. Contoh, natpus syaib, nyabut uban. Uban di atas kepala kita nih, makruh dicabut. Jangan suka nyabut uban, Pak. Kenapa? Uban itu nur, dan itu juga peringatan. Suatu hari ada seorang ulama yang CS-an, dekatan sama malaikat Israel. Kawan akrabnya malaikat Israel. Ada sini yang dekat sama malaikat Israel? Mana kita berani? Ya, datangnya malaikat Israel itu datang malaikat yang tidak kita harapkan. Ibaratnya begitulah. Kenapa? Kalau malaikat Israel datang, udah berarti udah dekat dah roh kita akan dicabut. Ini ada seorang ulama, ya, dengan kealimannya Allah berikan kemampuan
bisa CS-an, bisa dekatan, teman akrab dengan malaikat Israel. Sampai bilang begini sama malaikat Israel, wahai malaikat, nanti kira-kira nih kalau sudah ruh saya sudah, nyawa saya atau misalkan ajal saya sudah dekat, tolong kabari ya, jauh-jauh hari, jangan pas waktunya baru dikabari, biar saya persiapan dulu. Oke, kalau bahasa kitanya, oke, kata malaikat Israel, siap, karena dekat ya sama malaikat Israel, jadi aman dia, jadi dia merasa tenang. Nanti gampang, kalau sudah mau meninggal pasti datang malaikat Israel. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, datang malaikat Israel. Datangnya itu langsung mau cabut, diprotes. Malaikat, kemarin kita sudah berjanji. Janjinya apa? Kalau roh ajal saya sudah hampir tiba, tolong kabari jauh-jauh hari. Kok sekarang tiba-tiba datang udah mau cabut saja? Jadi tidak terima, kata malaikat Israel lah. Sudah saya kabari jauh-jauh hari, engkau aja yang tidak sadar. Mana kabarnya? Tuh uban di kepalamu, kata malaikat Israel. Tuh kabar tuh. Jadi uban di kepala kita, uban yang tumbuh di kumis kita, uban yang tumbuh di jenggot kita. Jangan ditutup-tutupi, biar aja tuh kabar. Artinya menunjukkan kita ini udah tua. Ya, karena usia yang tumbuh uban itu ya di atas 30 normalnya usia 40 dan seterusnya. Makanya banyak orang kadang-kadang ya malu dengan adanya uban. Akhirnya di apa? Dicat. Nah, jadi kita nyinggung masalah cat sikit nih ya. Maaf nih sebelumnya. Jadi saya mohon maaf karena saya mungkin jauh lebih muda lah daripada antara jamaah sekalian, ibu-ibu juga bapak-bapak. Tapi saya akan sampaikan insyaallah ada dalilnya, dan ini menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Zubat karangan Syekh Ibn Ruslan. Kata beliau, wa harramu khidaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Haram hukumnya ngecat rambut warna hitam. Haram hukumnya li rajulin, baik laki, wa imra'atin atau perempuan. Tidak ada alasan apapun, apalagi hanya untuk tampil muda di hadapan janda. Oh, itu tambah lagi. Ya, biar kelihatan lebih muda lagi. Ya, jambulnya bagus, belah ke samping, mau ke kanan mau ke kiri. Wih, keren. Masya Allah, kata itu perempuan, Pak Haji ini awet muda betul. Memang dia tujuannya memang mau digitukan supaya dibilang muda. Jangankan hal-hal yang seperti itu. Untuk selain itu pun, misalkan ibu-ibu untuk bahagiakan suaminya biar terlihat muda terus, padahal umurnya udah tua karena rambutnya ketahuan dari rambut udah putih, tapi biar semangat lakinya menengok rambutnya masih hitam kelihatan lebih muda, tetap dihukumkan haram. Walaupun tujuannya untuk supaya suaminya tambah cinta lagi, tetap dihukumkan haram. Cuman satu yang boleh. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i boleh ngecat dengan warna hitam, niatnya cuma satu yang dibolehkan, illa lil jihad, untuk perang. Nah, kalau mau pergilah ke Palestina sana, biar orang-orang kafir tuh nengok orang muslim tuh udah ada yang rambut putih, nandakan orang muslim ini masih muda semua. Getar juga dia nengok. Coba kalau perang misalkan ada seorang muslim walaupun gagah masih tapi rambut udah putih semua, nah tenang dia, wah ini udah tua nih. Yang paling tidak tenaganya udah berkurang. Tapi kalau nengok rambut hitam semua, ngeri-ngeri juga, dia merapat. Kenapa? Dia nganggapnya pasti masih muda. Makanya kalau untuk perang semir hitam boleh, tapi kalau untuk hal-hal yang selain itu maka diharamkan. Terus bagaimana kalau warna yang lain? Nah, warna yang lain tergantung niat. Jadi saya tidak perlulah panjang lebar nanti. Ya, kalau mau ya datang berduaan aja kita. Kalau saya sampaikan dia khalayak umum seperti ini takut nanti fitnah. Ya kalau kita nengok orang ada yang merah ada yang kuning, ya, tinggal jaga hati aja. Tapi kalau aja mah ada yang mau berdua-duaan aja kita, bisi-bisi aja. Boleh apa enggak? Kalau saya sampaikan di sini saya khawatir nanti fitnah. Ya. Jadi tidak perlulah saya sampaikan. Yang jelas untuk hitam haram. Untuk hitam haram. Kalau kita langsung otaknya mikir berarti selain hitam, nah itu pertanyaan tanda tanya aja lah. Taib. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi haram, makruh, hukum bismillahirrahmanirrahim itu dimakruhkan ketika melakukan pekerjaan yang pekerjaan itu sendiri dihukumkan makruh. Contoh nyabut uban kan hukumnya makruh. Maka memulai nyabut uban pakai bismillah hukumnya makruh. Ya, makruh hukumnya. Kalau misalkan
nyabut uban bismillahirrahmanirrahim, karena hukum mengerjakannya itu sendiri udah dimakruhkan. Terus ada yang nanya, kalau makan petai, makan apalagi jengkol, makruh enggak? Petai jengkol itu kan makanan, ya enggak masalah pakai bismillah karena itu makanan. Yang makruhnya itu baunya, karena baunya itu zat makanannya itu enggak dimakruhkan. Maka kalau kita makan bismillah ya enggak masalah, karena bukan pekerjaannya yang dimakruhkan. Kalau nyabut ubat pekerjaannya yang dimakruhkan, maka memulai pekerjaan itu dengan bismillah maka makruh. Kalau yang kita makan ya enggak masalah. Ada sambal, ada petainya, bismillahirrahmanirrahim, karena kita makan, bukan zat makannya yang dimakruhkan, tapi bau petainya sama jengkolnya itu. Bahkan termasuk uzur untuk sholat Jumat dan berjamaah. Kalau ada orang habis makan yang bau-bau, misalkan makan petai, makan jengkol, tidak ada yang bisa membersihkan bau mulut, yang hilangkan bau mulutnya, uzur ndak sholat jamaah, uzur ndak sholat Jumat. Kenapa? Ganggu orang. Allahu Akbar. Yang di samping mau pingsan. Ya. Nah, kalau model macam itu sekiranya tidak ada yang bisa menghilangkan bau mulut, tapi jangan langsung kita kalau begitu mau sholat Jumat makan petai aja supaya tidak sholat Jumat. Itu tidak boleh, tidak ada niat buruk berarti. Maksudnya kita udah terlanjur nih, mulut bau, entah makan apa, jengkol kah apa kah misalkan. Udah puas dah kita nyari ke sana sini untuk menghilangkan bau mulut itu, cuma tidak ketemu. Tidak ada. Akhirnya dalam keadaan bau mulut seperti itu gugur untuk tidak sholat berjamaah, tidak apa-apa, atau tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena akan mengganggu, yushawwisun nas, akan bikin was-was orang, bahkan menyakiti orang, yata'adza, tersakiti orang yang di sampingnya. Apalagi bacanya Bismillah, Alhamdulillah, aduh itu yang di samping, ya Allah cepat-cepat nih, imamnya lambat lagi bacanya. Ya, dia tersakiti dengan yang ada di samping itu. Makanya kita harus jaga juga, sekiranya kita habis makan jengkol, makan petai, mau ke masjid sholat berjamaah, bersihkan dulu. Ya, kalau kata orang mau menghilangkan bau petai itu paling gampang makan jengkol. Ya, kalau makan jengkol memang bau petai hilang, tapi bau jengkolnya keluar. Ya, itu kalau orang Banjar bilang mahalabiu. Ya. Oh, mahalabiu itu bahasa Indonesianya Pak Haji. Enggak tahu Pak Haji ya? Ya, lulucon aja lah. Ya. Nah, bugurau aja, bugurau. Apa? Ba'alasan. Nah, ba'alasan. Baik. Jadi itu hukum makruh. Yang ketiga, yang keempat, haram. Haram baca bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Ketika melakukan perkara yang perkara itu dihukumkan haram. Mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Ya, berjudi, bismillahirrahmanirrahim. Nauzubillah, ada orang mau mabuk, bismillah dulu dia. Mau berzina, bismillah dulu. Perkaranya haram, diawali dengan bismillah, nambah dosa. Ya, bukan berarti dianjurkan, enggak. Ya, artinya bila ada orang melakukan perkara yang haram, maka haram baginya baca bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bismillahirrahmanirrahim, makanya kalimat bismillahirrahmanirrahim ini punya keistimewaan. Di antara keistimewaan bismillahirrahmanirrahim, mudahan malam ini langsung bisa kita amalkan. Ya, dapat ilmu itu diamalkan. Kata Syekh bin Ruslan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubadil wasan. Siapa orang yang alim, tahu ilmunya tapi tidak ngamalkan ilmunya, tahu itu urusan perkara haram tapi tetap dilanggar. Perkara-perkara yang tidak dianjurkan di dalam syariat dia tahu, tapi dia tidak ngamalkan, dia tidak peduli dengan ilmunya. Mu'azzabun min qabli 'ubadil wasan. Dia lebih duluan diazab daripada orang yang menyembah berhala. Jadi hati-hati kita kalau punya ilmu, ya berniat untuk mengamalkan. Walaupun tidak semua bisa kita amalkan. Ya, yang paling tidak yang dilarang, jangan kita terabas terus. Kita tahu nih, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, kita dengan ilmu ini ngerem, artinya bisa kita membatasi. Jangan kalau istilah orang itu halal haram hantam terus. Pokoknya yang penting dapat duit. Ya, yang penting dapat bertambah harta. Tidak perlu dia meneliti cara dapatnya itu mau dengan cara yang halal, yang baik, atau perkara yang haram, perkara yang buruk. Yang penting duitnya bertambah, yang penting rumahnya besar, yang penting kendaraannya bertambah. Nah, jangan.
Kita kalau udah tahu ilmunya, tahu batasannya. Di dalam syariat, ya ini yang model ini yang boleh, model-model yang macam ini tidak boleh. Ini nanti lebih dalamnya kita kaji bab muamalah. Jadi habis ibadah ini selesai sampai bab haji selesai, bab akikah, kemudian kurban, baru kita masuk nanti bab muamalah, masalah jual beli, hutang piutang, ada riba ini dan seterusnya. Jadi perkara-perkara yang dilarang kita tahu, mudahan nih kita bisa amalkan nih, sikit-sikit kita amalkan ya, semampunya kita amalkan. Tapi kalau untuk larangan, tidak ada pakai sikit-sikit. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana hitukum anhu fajtanibuh. Apa yang dilarang, tidak ada pakai sikit-sikit, total 100% ditinggal. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Tapi yang aku perintah, kata Rasulullah, perkara-perkara yang sunnah kalian amalkan. Walaupun cuma sikit-sikit dulu. Tidak bisa semua, sikit-sikit. Ingat tuh, larangan tidak ada pakai sikit-sikit. 100% mutlak, tidak ada pakai sedikit. Saya bisa lah mengurangi tidak berjudi, tapi kalau minum minuman saya tidak bisa. Tidak ada, itu tetap berdosa. Dalam artian dosanya. Ya kalau untuk masalah dia tidak bisa 100% ninggalkan, itu urusan dia. Yang jelas dosa ya tetap dosa. Beda kalau perkara perintah. Perintah yang dimaksud adalah perkara yang disunnahkan. Bersiwak tidak bisa, sholat sunnah dia bisa. Sholat sunnah tidak bisa. Ada lagi perkara yang lain, misalkan yang dia mampu, ya lakukan yang mampu. Mastata'tum, kata Rasulullah, yang mampu dulu dikerjakan. Makanya untuk urusan ilmu ya berniat kita, mudahan dengan dapat ilmu, ibadah kita tambah sempurna. Satu di antaranya umin khawasiha, termasuk keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim, anna man qara'aha 'inda an-naumi 21 marrah. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali 'inda an-naum, ketika mau tidur. Dia kasih tahu nanti anak kita, pasangan kita di rumah, orang tua kita yang belum tahu, ya kasih tahu. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ketika mau tidur. Apa fadilahnya, keistimewaannya? Amina fitil kalailati minasyaitonir rajim. Aman semalaman itu dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, orang ada banyak yang takut di rumah tinggal sendiri. Banyak orang, apalagi perempuan-perempuan, ya, tidak berani di rumah, takut diganggu setan, takut mimpi buruk, mimpi ini, mimpi itu. Ya kalau kita kosong, tidak ada apa-apa. Minta dulu, mohon sama Allah, minta dijaga. Salah satu penjagaannya itu, kalau takut khawatir diganggu setan, diganggu jin, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya gangguan syaitan, jin, bahkan gangguan manusia, kejahatan manusia insya Allah dijaga. Baca 21 kali, mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai 21 kali. Ya. Pertama tadi, aman di malam itu dari syaitan yang terkutuk, keburukan manusia dan keburukan jin. Yang kedua, wasariqati, aman daripada pencurian. Ya, kalau kita takut, ya apalagi kalau di kota kan tidak ada pakai musim. Kalau di kampung ada bermusim. Misalkan hasil daripada kebun para petani ini kayak sekarang nih. Kayak sekarang kan kelapa murah, pinang murah, akhirnya alhasil hasil bumi daripada petani ini menurun. Nah, itu agak rawan tuh. Kalau di perkampungan, kalau di kota kan rawan aja setiap waktu. Bahkan sendal pun rawan ditaruh di depan rumah, ya kan? Harus dibawa masuk, apalagi kayak Honda. Nah, kalau di kampung ada musim-musiman, ya, ada musim-musiman. Maka untuk aman daripada pencurian, baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Insya Allah Allah jaga di malam itu daripada pencurian. Cuman bukan berarti habis baca itu mau tidur lawang pintu kita tuh dibuka. Biasa dikunci pagar, lawang pintu ya dikunci, ditutup. Ini sengaja dibukanya mau ngetes Bismillah, betul enggak nih? Hilang. Ya. Rasulullah pernah sahabat datang menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa kuda, kendaraannya kuda. Kalau kita sekarang anggaplah mobil, ya bawa mobil. Ya, kata Rasulullah, di mana ditaruh kuda? Di depan. Udah diikat? Belum ya Rasulullah, tawakal. Tawakal artinya nyerahkan kepada Allah. Kata Rasulullah, balik, ikat dulu, baru serahkan kepada Allah. Ikhtiarnya harus ada ya, pintu dikunci dulu. Cek dulu pintu, jendela, pintu depan, pintu belakang, pagar. Kalau memang biasa ditutup, dikunci, kunci dulu seperti biasa. Tapi minta juga sama Allah. Nah, ikhtiarnya
Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, insya Allah aman dari pencurian. Yang kedua, yang berikutnya, wal hariqi, yang baca Bismillahirrahmanirrahim dengan keistimewaannya. Bismillahirrahmanirrahim baca 21 kali sebelum tidur, aman daripada kebakaran. Kadang-kadang apalagi ada ibu-ibu yang rewel, yang repot, suaminya 2-3 kali suruh ke dapur ngecek kompor, sudah kata suami, cek lagi, takutnya ada gas bocor kah atau apa. Kenapa? Khawatir, memang takut kita, ya, takut dengan kebakaran. Maka baca setelah dimatikan, ya, cek semuanya aman, sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, aman dari kebakaran, insya Allah aman tuh, ya. Tidak pakai khawatir lagi kita, cuman ya tetap ikhtiarnya tadi apa? Matikan dulu, jangan tetap nyala. Bismillahirrahmanirrahim dibaca, kompor nyala, ya insya Allah aja, ya paling tidak gasnya lah habis, ya, aman. Kemudian apa lagi? Wa mautil faja'ati, meninggal mendadak. Ya paling tidak kan kita mau meninggal itu dalam keadaan sadar. Akhir daripada hayat hidup kita ini mengucapkan la ilaha illallah. Karena janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kan akhirah hayatihi la ilaha illallah. Man qala, siapa orang yang berkata di akhir hidupnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dijamin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kalau meninggal fajaah, meninggal tiba-tiba, ibaratnya tidak ada siap sama sekali, tidak ada tanda-tanda, tak langsung meninggal, khawatir kapan kita mengucapkan la ilaha illallah. Cuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya dijamin masuk surga sama beliau, rupanya bukan orang sembarangan. Pernah Al Habib Nofel Al-Idrus Solo, beliau punya kawan dokter, jadi mau neliti nih, kata nih dokter, nanti kalau ada pasien yang sekarat, ya, yang detik-detik akhir hayat lah, tolong panggil saya. Dia membuktikan, mau dituntun, ditalkinkan la ilaha illallah. Kan gampang kayaknya, untuk masuk surga tuh gampang betul. Yang penting kita jaga akhir hayatnya la ilaha illallah, jamin masuk surga. Kan pertanyaan orang pasti banyak, kalau ahli maksiat bagaimana? Tidak ada pengecualian di situ. Pokoknya la ilaha illallah di akhir hayatnya dijamin sama Rasulullah masuk surga. Ini kan kabar gembira nih, ya. Tapi apakah bisa semudah kita mengucapkan waktu sehat seperti ini la ilaha illallah, pas mau meninggal la ilaha illallah? Ternyata tidak gampang. Jadi dibuktikan sama dokter ini, ya, sama perawatnya, kalau ada pasien yang udah sekarat dipanggil. Hanya ada beberapa orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ditelitilah sama beliau, yang bisa ngucap sama yang tidak bisa ngucap. Satu di antaranya yang bisa ngucap ternyata jamaah salatnya rajin, pengajiannya rajin, orangnya orang baik. Yang tidak bisa mengucapkan ternyata orang yang suka meninggalkan ibadah kepada Allah, yang suka maksiat. Jadi tidak semudah alurnya bisa mengucapkan dengan tidaknya itu, ya hidup kita ini sebenarnya yang menentukan. Bukan segampang-gampangnya, enak betul kalau begitu. Puas-puas aja berbuat maksiat, nanti tolong tuntun saya di akhir hayat la ilaha illallah, aman. Ya, tidak segampang itu ternyata. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan hal yang semacam itu bukan berarti kita yang dengar nyimak ini ambil mentah-mentah di akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu. Jadi tergantung kehidupan, kebiasaan sebelumnya apa, taat apa enggak. Kalau suka maksiat ya enggak bisa, ya. Nah, jadi itu diantaranya wa mautil fajah, aman dari meninggal mendadak kalau orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Kemudian wa yudfa'u anhu kullu bala'in wa afah, Allah cegah dari setiap kehancuran, kerusakan, musibah-musibah. Kan kadang ya, apalagi musim sekarang kan, mungkin kalau di daerah kita tidak terlalulah bencana alam. Yang di daerah pegunungan, rata-rata kan kalau di Padang kan banyak orang Padang kan di sini, ya. Gunung dekat, laut dekat. Artinya, nauzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan dari bencana. Potensi tsunami ada, longsor ada, ya kan? Kalau di daerah pegunungan kan khawatir longsor, gempa bumi, kemudian apalagi tsunami. Ini yang dikhawatirkan. Baca aja Bismillahirrahmanirrahim, aman. Yudfa'u anhu kullu bala, Allah cegah dari setiap bala, musibah dan kehancuran. Ya, termasuklah salah satunya gempa, tsunami, banjir bandang yang mendadak tuh. Banjir bandang, itu masuk tuh. Ya, setiap kehancuran, kerusakan Allah jaga kalau baca
Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita ajarkan kalau mau tidur baca 21 kali. Jadi di mana aja dia mau tidur aman. Tidak perlu kita khawatir gangguan kejahatan manusia, ya, kejahatan jin, bahkan kejahatan syaitan pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini mungkin sampai sini aja dulu. Masih ada lagi keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena masih kita perdana, ya mungkin kita akhiri sampai di sini. Insyaallah ini mungkin saya aja mewakili, Pak Ji ya, mewakili untuk kajian kita Jumat depan dan seterusnya. Insyaallah kita mulainya 8:30 ya, 8:30. Jadi jam 8.30 insyaallah kita sudah mulai ngaji 8.30. Jadi terserahlah mau dari jam 8 kah datangnya atau jam 8.15 kah datangnya, terserahlah. Yang jelas insyaallah 8.30 itu kita udah mulai pengajian. Ya paling lambat sikit lah. Ya insyaallah. Ya silahkan. Yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala ada waktu muslimin. Mana posisi bismillah itu? Maksudnya posisi bismillahnya? Ya. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah alam, saya tidak tahu persis tafsirnya, tapi yang jelas dengan keberkahan itu banyak orang yang makai untuk melembutkan hati binatang. Kalau ada binatang yang galak misalkan, baca ayat itu ya untuk meredakannya. Wallah alam, kalau lebih dari itu saya kurang paham Pak Haji. Untuk tafsir itu saya belum mutalaah masalah surah An-Naml itu. Tapi salah satu di antaranya ya, biasanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu. Misalkan tadi kayak ada binatang yang galak, dibaca itu insyaallah aman. Ya, Allah alam. Ya, kita kasih 3 aja. 3 yang mau bertanya, 3 pertanyaan. Soalnya kalau kita lanjut terus bisa sampai jam 10. Nah, silahkan Pak. Kitab yang pegangan kita, kalau bisa kita ada pegang. Ya. Kitabnya saya baca kitab, kalau ini saya dari Yaman. Ya, saya bawa langsung dari sana. Jadi kalau mau beli ada kitabnya Safinatun Najah. Safinatun Najah. Kalau saya ini syarahnya. Ya, kitab Safinatun Najah. Ada yang terjemah bahasa Indonesia, ada yang Arab Melayu. Tipis kitabnya. Ya. Karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kalau yang ngarang syarahnya ini Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, orang Hadramaut, ulama di sana. Jadi kalau ada yang mau beli kitabnya, kitab Safinatun Najah. Safinah itu artinya sampan, Najah keselamatan. Jadi perahu keselamatan. Insyaallah mudah-mudahan berkah ini kitab kita dibawa sampai ke akhirat nanti selamat. Amin. Ya. Jadi kitab fikih Safinatun Najah. Ya kalau ada yang mau beli kitabnya silahkan. Jadi nanti bagus-bagusnya berkitab memang. Jadi jangan cuman kita dengar, ada oleh-olehnya. Khatam kitab ini, oh alhamdulillah dah selesai nih. Ya. Tapi nanti mungkin kalau bapak-bapak bawa kitabnya, bawa enggak apa-apa. Ada yang tidak ada bacaan di situ, mungkin saya lagi baca syarahnya, artinya keterangannya, tapi bagus bawa aja. Ya, bawa aja. Satu lagi ada yang mau bertanya, ibu-ibu silahkan. Ibu-ibu ada mau nanya? Bacanya wudu apa enggak? Enggak perlu wudu pun enggak apa-apa. Saya aja yang nanya maksudnya. Baca bismillah. Ya. Pada surah At-Taubah kenapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Khilaf ulama. Ya. Memang di dalam surah At-Taubah itu diceritakan tentang peperangan. Bismillahirrahmanirrahim itu kan kalau diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi cerita di awal di surah At-Taubah itu menjelaskan tentang masalah peperangan. Jadi Rahman, Rahim, kasih sayang. Ya, makanya tidak dianjurkan untuk bismillah, tapi itu ada khilaf ulama juga. Ya, itu salah satu di antara alasannya kenapa tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Baca bara'atum minallah dan seterusnya. Allah alam, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah nanti di kajian berikutnya masih kita jelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu insyaallah baru kita kaji bab fikih yang pertama, tanda-tanda orang yang sudah baligh.
Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan dan kita khususkan untuk para hadirin jamaah wal hadirat. Kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan segera. Wabil khusus ada di antara jamaah kita yang lagi sakit, namanya Bapak Haji Irzon Tanjung ya. Bapak Haji Irzon Tanjung, kita doakan mudah-mudahan beliau Allah sembuhkan segera, Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita semua, kalau ada yang sakit di antara kita, sakit apa sih, yang mudah-mudahan biniyatis syifa, hadirnya dan duduknya kita di majelis ini, Allah angkat semua penyakit kita, Allah sembuhkan segera, dan dengan keberkahan daripada majelis kita ini, Allah berikan kepada kita kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min amalin la yurfa', min da'watin la yustajab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.